Hai tetangga online, semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dalam kesempatan kali ini, aku mau review pengalamanku menggunakan Mi Fan 2 Lite dari Xiaomi. Langsung aja yuk, cus! Jadi awalnya aku emang lagi cari-cari kipas angin yang punya model minimalis yang gak kayak kipas angin pada umumnya. Setelah cari kesana kemari, akhirnya ketemu juga nih Xiaomi Smart Fan. Awalnya tuh aku bingung ya, karena modelnya lumayan banyak. Ada yang namanya Mi Fan 1C, Mi Fan 1X, Mi Fan 2S, Mi Fan 2 Lite, Mi Fan 3, dan masih banyak yang lainnya. Info dari sellernya untuk yang varian 1C itu size-nya lebih kecil daripada yang seri 2. Untuk Fan 2 Lite dan 2S itu perbedaannya ada di baterai dan di bagian colokannya. Dan untuk seri yang ketiga itu warnanya lebih metalik dan sudah dilengkapi dengan remote dan display di tiang kipasnya. Cuma harganya emang lumayan mahal. Nah, kalau yang punya aku ini model Mi Fan 2 Lite. Colokannya itu ada di batang lehernya. Sedangkan yang 2S itu colokannya ada di bawah kaki kipas anginnya. Selain itu untuk yang Mi Fan 2S juga harganya lebih mahal. Kayaknya beda 500-700an gitu deh kalau nggak salah. Dan klaim baterai di Mi Fan 2S bisa sampai 20 jam. Berhubung yang aku butuhin ini cuma model estetika dari si kipas anginnya, jadi aku pilih yang 2 Lite aja yang nggak pakai baterai. Waktu kemarin aku beli kipas ini dengan harga 890.000. Tapi kalau dicek sekarang harganya udah naik nih jadi 950.000. Pada pemasangan awalnya pun bisa dibilang cukup mudah ya. Terdiri dari satu buah standing base atau semacam tempat untuk tiangnya. Terus ada dua buah tiang atau batang. Tiangnya juga bisa dibagi jadi dua. Kalau mau mode pendek bisa pakai satu tiang aja. Sedangkan kalau mau panjang bisa pakai dua tiang. Setelah itu ada motor kipasnya. Ada rumah buat kipas. Ada baling-baling kipas. Dan yang terakhir baut-baut untuk mengunci atau mengencangkan bagian kipasnya. Buat ngebersihinnya juga itu gampang banget ya. Cuma butuh satu obeng kecil untuk ngebuka baut si rumah kipasnya. Terus tinggal digeser sedikit aja bagian depannya. Dan kipas angin sudah bisa dibuka deh dengan mengendorkan baut-baut kipasnya. Modelnya yang sangat minimalis tanpa tombol-tombol yang kelihatan di depan. Fiturnya yang udah smart, jadi tinggal panggil aja pakai smart voice assistant buat nyalain atau matiin kipasnya. Bisa juga diatur speed dari kipasnya dari si Alexa. Selain itu suaranya juga senyap banget. Bener-bener gak ada bunyi motor kipasnya yang berisik atau suara baut-baut yang gak kencang. Yang kadang tuh suka gengges banget. Terus untuk pergerakannya ini hanya bisa 180 derajat ya. Dan juga agak pelan. Tapi justru aku suka karena malah anginnya yang jadi berasa gitu. Selain itu di kipas ini juga sudah tersedia mode angin sepoi-sepoi. Nah ini cocok banget deh buat yang tidurnya pakai kipas angin. Karena nggak bikin masuk angin. Karena kecepatan anginnya itu kadang pelan dan tiba-tiba berubah cepat. Terus balik lagi ke pelan. Meskipun kelihatan bentuknya yang imut-imut, tapi jika aku bandingin dengan kipas angin konvensional yang aku punya sebelumnya, anginnya malah justru lebih kencang si Mi Fan ini. Selain ini mungkin karena desain dari kipasnya juga beda, jangkauan angin yang dihasilkan pun cukup lebar. Seperti contoh aku yang tiduran di lantai ini masih terkena anginnya. Jadi si anginnya itu gak cuma ke depan aja, melainkan menyebar lebih merata. Tentunya emang gak apple to apple sih kalau dibandingin sama kipas yang lama, karena harganya jauh lebih mahal si Mi Fan ini. Lanjut untuk fitur-fitur smartnya, kipas ini belum ada remote-nya. Cuma ada tombol-tombol yang bersembunyi di belakang kipas. Di sini ada 4 tombol ya. Tombol yang pertama ini fungsinya untuk on off. Tombol kedua ini berfungsi untuk tingkat kecepatan angin. Ada 3 pilihan kecepatan. Tapi untuk 1 dan 2 ini kayaknya nggak jauh beda. Misalnya kalau 1 ini kekuatannya 40%. Terus kalau 2 itu 50%. Sedangkan speed ketiga itu langsung ke 100%. Jadi kayak ada yang hilang di kekuatan 70%-nya. Selain itu tombol ini juga bisa berfungsi untuk mode sepoi-sepoinya. Kalau ditahan terus tombolnya selama 3 detik. Untuk tombol ketiga ada pengaturan untuk perputarannya.
Kalau misalnya di kipas angin biasa itu kayak yang di belakang dicabut gitu loh. Terus tombol keempat ini untuk timer. Cuma aku nggak pernah pakai juga untuk fitur yang ini. Dan emang jarang juga sih aku pencet-pencet tombolnya. Karena biasanya aku minta Alexa untuk nyala dan matiin si kipasnya. Nah, buat nyambungin ke perangkat smart home-nya, kita harus download aplikasi Mi Home-nya dulu. Jadi nggak bisa langsung connect ke Alexa-nya atau ke aplikasi Smart Life. Untuk proses pairingnya ini juga cukup gampang. Tinggal ditahan aja tombol on off dan tombol speednya sampai lampu indikatornya kedap-kedip. Setelah itu tinggal diikutin aja prosesnya sama seperti pairing smart device pada umumnya. Nah, kalau untuk connect ke Alexa, kita harus install add-on atau skill yang namanya Mi Home di aplikasi Amazon Alexa. Fitur ini ada di bagian More, terus ke menu skill. Dari situ tinggal di search aja Xiaomi atau Mi Home. Nanti setelah keluar tinggal di enable aja fiturnya. Udah deh, otomatis nanti si smart voice asistennya akan connect dan sudah bisa dipanggil. Untuk fitur dari voice assistant yang ada di Alexa ini cuma ada on, off, dan speed. Contohnya seperti ini. Alexa, turn off fan 1. Okay. Alexa, fan 1 speed 3. Okay. Oke, itu tadi review aku mengenai Mi Fan 2 Lite dari Xiaomi yang udah aku pakai sekitar 3 bulanan. Sejauh ini nggak ada kendala dari kipasnya, ya mudah-mudahan aja bisa awet, karena garansi cuma sebulan dari si toko yang aku beli. Yang pasti karena desainnya yang ini minimalis dan bagus, bisa bikin temen atau saudara yang main bakal kepengen juga punya kipas kayak gini. Mohon di like dan jangan lupa di subscribe ya. Kalau ada informasi yang ketinggalan bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram aku di @rumahnolan, karena biasanya aku posting di sana untuk tips dan trik home decor ala rumah Nolan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.